warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahi ma sya'allahu kana ma lam yasha' wa lam yakun. Subhanal malikil quddus, subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikatu war roh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وقال أيضا من تسبح بقوم فهو منهم. وقال أيضا من تسبح بقوم فهو أسير له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحبائي رحمكم الله أكرمكم الله إخوتي في الله أيها المحبون. Melihat kondisi waktu, kayaknya untuk menyelesaikan satu sesi anak tangga saja yang telah kita bahas semalam untuk dilanjutkan di subuh ini, itu pun belum bisa dituntaskan dengan setuntas-tuntasnya. Masih ada dua anak tangga lain yang kajiannya lebih mendalam dan menggugah hati kita semua. Namun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat kenyataan hidup hari ini. Ternyata Masya Allah, anak yatim, orang fakir miskin, kebanyakan dalam pandangan manusia, mereka dilecehkan, dikucilkan, dipandang sebelah mata dan sebagainya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam totalitas melakukan pembelaannya, keberpihakan beliau kepada anak yatim, orang fakir dan miskin. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam telah berani berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini miskina wa tawaffani miskina wahsyurni fi masakin. Rasul berdoa kepada Allah dan menjadi kerinduannya beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah ahyini miskina. Rasul rindu setiap saat, setiap waktu ada dalam kerumunan, kumpulan anak-anak yatim, orang fakir miskin. Beliau rindu ingin senantiasa duduk, makan bersama, bergaul, berbaur dengan orang-orang lemah di antara manusia, dari kalangan orang fakir, miskin dan anak yatim, yang ternyata hari ini kebanyakan dilecehkan, kebanyakan mereka tersingkir, terpinggirkan. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah Ramadan ini kita jadikan sebagai sebab kita buka ruang dalam kehidupan kita untuk memberikan tarbiyah riayatun nahar, insyaallah perlahan dan pasti
Allah Subhanahu wa taala akan hantar kita pada derajat-derajat kemuliaan, karena tidak akan terlecehkan seseorang, tidak akan terhinakan seseorang dengan sebab mereka mentawadukkan dirinya, merendahkan dirinya untuk memuliakan agama dalam kehidupannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man tawadda'a lillah rafa'ahu Allah. Orang yang merendahkan dirinya untuk agama, menzahirkan agama, menjadi contoh di tengah-tengah umat, maka Allah akan angkat derajatnya. Kalaulah semalam kita telah diajak untuk peduli dan berbagi dengan mereka, orang fakir miskin, anak yatim, sehingga ketika kita membeli barangan takjil buka puasa, kita tak mau menjadi aksi balas dendam, semua dibawa ke rumah. Dan yang paling penting ternyata ada poin yang kedua, yakni menjelang tanggal muda beberapa hari ke depan, terutama kalau suami kita, ahli keluarga kita, mereka berpenghasilan dari gaji. Tabe, sekali lagi tabe. Payoloki duluan mereka. Dahulukan mereka anak yatim, orang fakir miskin. Kullun amwal la yubda'ul yatama wal masakin fahuwa aqta awil azzam. Kalau kita tak dahulukan mereka, takut kita jangan sampai hilang keberkahan di balik gaji yang diterima, di balik penghasilan yang datang dalam kehidupan kita. Tak ada yang melarang kita, Bu, untuk beli baju baru. Tak ada yang melarang kita untuk buat kue lebaran. Tapi ajar kepada mereka, istri kita, ingatkan kepada suami kita. Bahkan kalau perlu, kita dakwah di rumah kita, oven ini tidak akan menyala, microwave ini tidak akan menyala, sebelum kemudian hak-hak anak yatim, orang fakir miskin kita dahulukan. Beberapa hari ke depan, suami kita, orang di rumah kita, mereka akan menerima gaji. Jangan tunggu akhir Ramadan. Maka sebenarnya kerjaan para amil itu sejak awal Ramadan. Karena sejak awal Ramadan telah diperkenankan untuk membayar zakat. Jangan sampai kita belakangkan mereka, kita akhirkan mereka, kita singkirkan mereka dalam kehidupan kita. Sekali lagi, oven itu tidak akan pernah menyala dan dipanaskan, microwave itu tidak akan dinyalakan sebelum kita datang kepada mereka, anak yatim, orang fakir miskin. Karena ceritanya sampai di akhirat. Maka pada saat di akhirat nanti, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna yaumal qiyamah yuda'ul mizan fayu'ta bi ahlil bala la yunsabu lahum mizan wa la yunsharu lahum diwan hatta yatamanna ahlul afiyah law kanu bimatsrilatihim min kathratillahi thawabillahi ta'ala. Ternyata anak yatim, orang fakir miskin yang hari ini kita enggan untuk bergaul, berbaur dengan mereka, dilecehkan, dikucilkan, mereka di akhirat nanti memiliki tempat khusus di sisi Allah, dimuliakan oleh Allah, bahkan nanti dicemburui oleh orang-orang yang dulu nyaman kehidupannya tapi tidak peduli. Inna yaumal qiyamah, sesungguhnya di hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti, yuda'ul mizan, timbangan amal itu akan ditegakkan. Inna yaumal qiyamah yuda'ul mizan fayu'ta bi ahlil bala la yunsabu lahum mizan. Maka mizan itu ketika dia ditegakkan, dia jatuh lagi, dia rebah lagi, tidak mau berdiri tegak.